bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan kaum muda yang hadir, selamat sore berkat Dalam. Selamat sore berkat Dalam. Pada hari ini, apa yang diperbincangkan Yesus dengan Musa dan Elia di atas Gunung Tabor telah digenapi dengan Yesus masuk ke Yerusalem untuk bukan menjadi pengangkatannya sebagai Raja Yahudi, tapi menyongsong kisah sengsaranya, menyongsong akhir hidupnya sebagai manusia, namun menunjukkan sebagai sang raja yang sesungguhnya, raja yang bukan dengan kekuatan perangnya, namun seorang raja yang dengan kemiskinannya menawarkan damai, sukacita, kesembuhan bagi mereka yang datang kepadanya. Raja yang menunggang keledai, yang hari ini juga Tuhan datang kepada kita, di mana dikatakan Tuhan memerlukan diri kita seutuhnya untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan pada zaman sekarang. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah demikian, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan lama di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan lama di tangan. Gemuruh sorak dan sorak, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu
Bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya, sambil memanggul salib kami sendiri, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, seluruh himpunan bangun dan mengantar Yesus ke hadapan Pilatus. Mereka mulai mengemukakan tuduhannya melawan Yesus. Kami telah mendapati orang ini menghasut bangsa kami dan melarang mereka membayar pajak kepada Kaisar. Dia pun menyebut dirinya Kristus dan Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" "Memang benar katamu." Berkatalah Pilatus kepada imam-imam kepala dan orang banyak,
saya tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini. Tetapi mereka semakin mendesak. Dengan ajarannya, ia telah menghasut rakyat seluruh Yudea, mulai dari Galilea sampai di sini. Hari ini kita memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem dan terungkaplah kesengsaraannya. Kita ingat bagaimana pada saat Minggu Prapaskah yang kedua, Yesus yang berubah-ubah menunjukkan kemuliaannya dengan hadirnya dua tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia, di mana mereka mengatakan maksud dari kedatangan Yesus di Yerusalem. Dalam kisah sengsara yang baru kita dengarkan, memberikan gambaran tentang misteri ketaatannya, misteri ketaatan Kristus. Ketaatan sebagai jati diri Yesus, hamba yang menderita dan raja yang rendah hati, masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai. Tentunya ini menggenapi apa yang telah dinubuatkan Nabi Zakaria dalam Zakaria 9 ayat 9. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Bila kita saling memberikan salam.
santapan rohani bagi kami. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing, dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Minggu Palma tanggal 12-13 April tahun 2020. Selama pekan suci, pedoman liturgi ditunjuk khusus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Terima kasih, amin, puji Tuhan. Matur nuwun. Terima kasih, ya, terima kasih.